Saatnya telah tiba Allah memulihkan gereja Tuhan. Amin. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat dilarangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorak, sorak-sorak. Amin. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat dilarangnya, menuai jiwa-jiwa bagimu Yesus. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorak, sorak-sorak. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorak. Sekali lagi. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Dia, bermasmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorak, Sorak-sorak. sorak-sorak, sorak-sorak. Amin. Sorak-sorak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, Di hidup, di jiwa, di jiwa, dalam roh, di hatimu. Ada gerakan roh Allah di sini. ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, Timur, di barat, ya. utara, dan selatan. Ada gerakan roh
gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan ada roh gerakan, ada gerakan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Hosana, ya, Hosana, amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama. Sekali lagi, Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Ayat 28 berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan Allah, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ada kata lelah dan lesu, itulah warna hidup manusia. Kita seringkali capek dan penat secara jasmani, jiwani, dan rohani kita. Dulu waktu kita masih muda, kita keluar kampung, masuk kampung, keluar kampung, membawa traktat dan menginjil. Tapi di hari tua kita lebih senang jalan-jalan ke Ancol. Kita lebih senang menjelajahi semua taman, mulai Taman Mini, Taman Jaya Ancol, Taman Sunda Kelapa, dan terakhir Taman Kalibata, mengheningkan cipta. Bertanda tanda-tanda kelemahan roh, kelemahan rohani mewarnai kita. Kita tidak stabil dalam banyak hal. Kita lelah, kita letih, kita lesu. 4L mewarnai kita, lelah, letih, lesu, loyo. Tapi yang begitu tidak ada pada Allah. Satu kali saja Alkitab mencatat Yesus lelah dan tertidur dalam perahu. Karena dia mengambil kelembagaan manusia. Filipi 2 ayat 5 mulai berkata, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang perlu dipertahankan. Tetapi menghampakan semua dan menjadi sama dengan manusia. Karena dia menjadi sama dengan manusia, mengambil lembaga manusialah, kelemahan dan kelesuan mewarnai hidupnya. Dan sekarang semua itu telah ditinggalkannya. Dan sekarang dia berada di samping kanan Allah Bapa, menjadi orang kuat kita di sana. Banyak kali kalau kita mengalami masalah hukum, kita pergi ke pengadilan apapun namanya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kah, Jakarta Selatan kah, Timur kah, Barat kah. Kalau kita dengar di dalam pengadilan itu ada orang dalam kita. Orang kuat kita, kita melangkahnya juga dengan mantap. Sampai tabrak orang baru kita sadar, Pak maaf Pak, I'm sorry Pak.
Karena jalannya kita begitu mantap, kita punya orang dalam ada di sana yang siap menolong kita. Tapi kita lupa bahwa kita punya orang dalam ada di surga yang bernama Yesus Kristus yang kita sembah. Yang setiap saat menyempurnakan doa kita yang diwarnai dengan segala ambisi, diwarnai dengan segala keinginan daging. Seturut suratan Yakobus yang berkata, kau meminta tapi kau tidak memperoleh apa yang kau minta. Karena kau memintanya dicampur baur dengan hawa nafsumu. Tetapi kalaupun demikian, Kristus orang dalam kita di surga menyempurnakan doa kita sebagai imam besar di sana. Sehingga doa yang dicampur baur dengan emosi, dengan ambisi, dengan keinginan daging dan hawa nafsu itu boleh sampai ke telinga Allah pendengar dan penjawab segala doa. Dan dikabulkannya doa itu seturut rahmat, kasih dan karunia-Nya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Haleluya. Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Pemazmur berkata tidak pernah lelah dan mengantuk penunggu Israel itu. Satu waktu seorang anak kecil di desa, yang dimana kehidupan keluarga mereka diwarnai dengan lampu tempel. Karena lampu tempel, maka sebelum tidur ibunya berpikir, jika lampu tempel ini tidak dimatikan, maka kemungkinan bisa terjadi sesuatu, kebakaran sebutkanlah. Maka dimatikanlah lampu tempel itu sebelum mereka tidur. Si anak kecil itu yang baru belajar berbicara berkata, mak, takut mak. Karena kegelapan melanda kamar tidur itu, anak itu menjadi takut. Tapi di kamar tidur yang gelap itu, jendela yang terbuka, dia melihat bulan di langit sana. Lalu dia bertanya kepada mamanya, mak, apakah itu bulan itu lampunya Tuhan? Mamanya berkata, betul sayang, itulah lampunya Tuhan. Apakah Tuhan juga akan mematikan lampu itu kalau dia tidur? Mamanya berkata, sayang, lampu Tuhan tidak pernah padam. Karena Allah tidak pernah tertidur. Lampu Allah senantiasa bercahaya karena Allah tidak pernah tertidur. Lalu anak kecil ini berkata, kalau Tuhan tidak pernah tidur, aku tidak perlu takut. Dengar kalimat anak ini bisa menjadi bahan khotbah bagi kita hari ini. Dia berkata, kalau Tuhan tidak pernah tidur, mak, aku tidak perlu takut. Kristus berkata, Bapakku bekerja dan aku bekerja sampai saat ini. Dia tidak mengenal istilah lelah. Dia tidak mengenal istilah capek. Dia tidak mengenal istilah mengantuk, tertidur dan terlelap. Penunggu Israel itu. Kalau anak kecil bisa berkata, mak, jika Tuhan tidak pernah tidur, mak, aku tidak perlu takut. Apa yang harus kita takuti? Memang dunia ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Kristus punya sapaan yang menarik, ialah jangan kamu takut. Setiap orang yang disapanya tidak pernah memakai shalom. Aku jarang membaca firman Tuhan yang mengungkapkan Kristus berjumpa dengan murid-murid dan berkata shalom. Tetapi selalu sapaannya, jangan kamu takut. Aku ada beserta. Kesadaran bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak pernah terlelap, tertidur dan mengantuk, cukup obat penawar untuk menghilangkan takutnya kita. Kita sedang hidup pada satu dunia yang ketakutan berkadar tinggi. Anda tidak perlu kursus untuk mendapatkan ketakutan. Anda tidak perlu mengikuti ruangan kuliah khusus untuk mendapatkan ketakutan. Cukup ambil koran pos kota. Lalu membaca headline-nya besar-besar yang berkata, majikan kelapa sawit dibantai 10 orang. Dan Anda cukup mendapatkan ketakutan berkadar tinggi. Karena kau selesai membacanya, kau bertanya sendiri dan jawab sendiri, kapan giliranku?
Kau buka lembaran berikutnya lagi, kau akan baca seorang anak gadis yang selesai kerja, sedang menunggu bus, dibawa lari sopir taksi. Dan ditemukan di semak-semak dalam keadaan mati dengan 2 lubang pada lehernya, kanan dan kiri, dan jidatnya memar. Kau langsung berkata dalam hati, nanya sendiri, jawab sendiri, dan takut sendiri. Kapankah giliran anakku? Bos, Anda tidak usah perlu kursus untuk mendapatkan ketakutan. Kemarin perusahaan PT Indosemen dibakar habis, masa 1.000 orang. Karena 2 satpamnya menembak seorang anak berumur 20 tahun. Dikali ditemukan mayatnya dengan lubang yang pelor masih lengket pada badan. Masa 1.000 orang menurut koran Kompas pagi ini. Bahwa tidak perlu dikerahkan oleh provokator. Hanya firman Tuhanlah berkat ilahi. Pelipur yang memberikan kekuatan. Rugi kalau kau tidak datang beribadah setiap minggu. Kau anggap ini pertemuan rutin, bagiku bukan. Kau anggap ini pertemuan suatu upacara Kristiani, jauh lebih dari itu. Ini pertemuan ilahi antara Tuhan dan umat. Dia ada di sini untuk memberi kekuatan bagi yang lemah. Memberikan penghiburan bagi yang susah hatinya. Memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Dan memberikan penglihatan bagi mereka-mereka yang cuma melihat sebatas lubang kubur. Untuk melihat bahwa somewhere beyond the blue, there is a mansion for me. Bahwa di balik belakang langit biru sana, ada tempat yang mulia bagiku. Dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu. Dan tidak perlu kita takut menghadapi hidup ini jika dia ada dan tidak pernah mengantuk. Anak kecil tadi berkata kepada mamanya, "Mak, jika Tuhan tidak pernah tidur, Mak, aku tidak perlu takut, Mak." Saya baru saja kembali dari pelayanan di daerah Transmigrasi Lampung. 5 gereja kita buka di sana karena kita tidak punya target membangun gereja di samping gereja. Tadi kan kita bilang anak kecil itu berkata, "Mak, jika lampu Tuhan tidak pernah padam, Mak, dan Tuhan itu tidak pernah tidur, Mak, aku tidak usah takut, Mak. Aku takut karena kegelapan, Mak, karena lampu di kamar kita mati, Mak. Tapi jika bulan itu adalah lampunya Tuhan dan tidak pernah padam-padam, Mak, berarti Tuhan tidak pernah tertidur. Dan kalau Tuhan tidak pernah tertidur, aku tidak perlu takut, Mak." Nah, bertalian dengan takut itulah percakapan kita dengan Bapak Hotma Sitompul Esa, kekasih kita ini, maka dikatakan tentang takut. Lalu tercakapkanlah kata-kata begini. Kepada orang miskin kau berikan dia modal untuk berdagang menjadi kaya. Kepada orang lemah kau berikan dia kekuatan. Tapi kepada orang takut kau jangan berikan dia meriam. Karena kalau bagi orang takut kau berikan dia meriam, datang musuh dia lari terbirit-birit dan meriam itu yang membunuhnya. Karena dunia ini hanya dikuasai orang-orang pemberani. Dunia ini tidak dikuasai orang-orang penakut. Orang-orang berani yang bisa berani berdiri mengatakan benar itu benar dan salah itu salah. Orang-orang benar yang bisa, orang-orang berani yang bisa berdiri dan mengutarakan pendapatnya. Dunia ini bukan milik orang-orang penakut, tapi dunia ini milik pemberani yang berani berdiri dan bertindak. Saya langsung berkata benar, Pak, itu ide Alkitab, Pak. Yosua sebelum menggantikan Musa,
Tuhan hanya memberikan dia modal. Modal yang menganjurkan dia menjadi pemberani. Tuhan berkata kepada dia, jangan takut dan gentar. Itu aja anjuran untuk menjadi pemberani. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai kamu. Jangan takut dan gentar. Kata jangan takut dan gentar berarti sinonim, identik dengan beranilah. Kalau bukan tindakan berani, gereja ini tidak ada. Gereja ini bukti suatu tindakan berani. Waktu trauma gereja yang ada di jalan layur sana, kita trauma. Majelis takut untuk membeli tanah, takut nanti kasus layur terulang kembali. Saya bilang trauma tidak boleh menghambat langkah kita. Setiap orang trauma, dia trauma masalah cinta. Karena 3 pemuda mengecewakannya. Dia trauma dalam berdagang karena 3 orang menipunya dan amblas 500 juta. Orang trauma, tetapi trauma tidak boleh menghambat langkah kita. Kita harus mampu merubah trauma untuk menjadi batu lompatan. Untuk melihat sukses yang lain yang Allah sediakan. Kegagalan bukan akhir dari hidup manusia. Sebuah buku yang saya baca berkata, success is the back door to success. Failure is the back door to success. Kegagalan adalah pintu belakang dari sukses. Selalu orang tidak pernah masuk dari pintu belakang. Orang masuk dari pintu depan. Tapi selalu rumah ada 2 pintu. Pintu muka dan pintu belakang. Failure is another door to success. Kegagalan adalah pintu lain untuk menuju kepada sukses. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Anda mungkin gagal bercinta, itu bukan segalanya akhir hidupmu. Kau gagal dalam berdagang, kau gagal dalam menempuh langkah sukses. Haleluya. Kegagalan bukan segalanya. Kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Kegagalan cuma pintu lain berjalan menuju sukses. Mari semua pada takut membeli tanah ulang. Tanah ini diserahkan dengan harga khusus oleh seorang pemimpin real estate ternama di lokasi Kelapa Gading ini. Bernama Haji Zain. Dari namanya saja kita sudah tahu dari mana datangnya dan kemana pergi. Haji Zain itulah namanya. Dia memberi harga khusus. Harga telah disepakati. Bank yang garansi telah memberi jaminan 1 miliar 200, 1,5 miliar telah siap. Sekarang persoalannya ialah apakah harus pakai bank garansi? Artinya beres surat dulu baru uang itu dicairkan. 2 hakim yang menjadi pengacara gereja pada saat itu. Satu adalah Effendi Perangin-Angin sarjana hukum yang sudah menjadi almarhum. Dan yang kedua Bapak Pakpahan sarjana hukum yang dari bagian tata kota di Jakarta Utara. Berundinglah kita di sana. Karena Haji Zain meminta harga segera harus dibayar. Pak Effendi Perangin-Angin sebagai sarjana hukum pengacara gereja berkata, kita bikin bank garansi. Supaya jangan persoalan tanah jalan layur terulang kembali. Pak Pahan berkata, saya beri jaminan. Karena orang ini bukan orang pinggir jalan. Ini orang kaya. Uang ini tidak berarti apa-apa buat dia. Pak Effendi berkata, tapi itu kan pendapat Anda. Mana mungkin kita cuma percaya omongan orang begitu. Saya sarjana hukum. Saya mau sesuatu menurut kajian logika. Bank garansi itu hal normal. Wajar dong. Kita belum tahu ini tanah ada sertifikat tanah sengketa apa bukan. Wah marah. Papahan tendang lemari, platak.
Ratusan sertifikat tanah yang ada di lemari ini. Kalau dia berani menipu saya pelintir kepalanya. Mereka berdua berdebat sampai sudah bawa-bawa nama Batak. Kau kan Batak Karo, aku Batak Toba. Nah loh, cerita habis. Lah kalau sudah bawa-bawa nama Batak begini kan jadi udah nggak lucu lagi ini percakapan kita kan. Saya berdoa sementara mereka berdua lagi debat, Tuhan tolong hamba. Apa yang harus saya katakan? Terakhir Pak Effendi berkata kalau tanah ini sengketa lagi saya keluar dari GB Mawar Saron, saya malu. Saya bilang minta maaf. Jika boleh relakan saya berbicara sedikit. Saya berkata masalahnya kan cuma sekarang kita khawatirkan bahwa tanah ini nanti jangan sengketa. Itu aja kan persoalan kita. Bapak sendiri Pak Effendi kata saya, Bapak sudah cek ke Jakarta Utara. Di pengadilan Jakarta Utara apakah tanah ini terdaftar dalam perkara. Takut-takut kita beli tanah berperkara lalu sengketa. Bapak telah mendapatkan surat resmi hitam putih pakai stempel pengadilan negeri Jakarta Utara. Bahwa tanah ini tidak sengketa tidak terdaftar pada pengadilan negeri. Bapak sendiri sudah menanyakan karena PT sama Rekon bahwa apakah mereka juga ada pada lokasi ini, menguasai lokasi ini, sehingga kalau kita membeli mesti dari mereka, membangun mesti dari mereka. Kan surat sudah dikatakan sama Rekon tidak ada, tanah ini bebas. Begini saja dah, saya sepakat tanah ini dibayar segera, karena bank sudah ada, uang sudah ada, siap. Andai kata tanah ini jatuh sengketa, bapak-bapak yang saya kasih pingin tinggalkan gereja Mawar Saron silakan. Biar saya yang memikul semua ini bersama Tuhan. Wah, langsung kalimatku yang nekat itu membuat suasana reda. Langsung Pak Effendi berkata kalau begitu, jika gembala sidang telah mengatakan begitu, kita patuh. Maka dibayarlah tanggal 23 Desember tahun 1993 di gedung Harisma Money Changer, Jalan Boulevard Raya ini yang menuju ke Perintis Kemerdekaan. Dibayarlah tanah ini yang di atasnya berdiri GBI Mawar Saron. Bos, ini gedung tindakan berani. Kalau kita nggak berani, nggak ada ini gedung. Kalau kita nggak berani bertindak, cuma mikir-mikir takut. Nanti napa-napa gimana? Nanti napa-napa gimana? Hantam Jo. Tuhan Allah di sorga sana itu juga perlu melihat tindakan berani, karena berani itu bagian dari iman. Jangan deket-deket, gue lagi sakit kanker, ntar kalau gue mati bagaimana? Bilang dalam nama Yesus kau mau mati, hidup, haleluya. Orang yang berani mati tidak akan mati. Orang yang takut mati-matian terus. Mati enggak, hidup enggak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang memeliharakan nyawa kehilangan nyawa. Barang siapa yang kehilangan nyawa karena anak manusia mendapatkannya. Kita sedang ada pada gerakan 128 minggu. Untuk membangun sebuah gedung, the building of 10,000 seats. Dengan biaya 60 miliar. Saya berkata kepada Tuhan, kecil bagimu. Aku tidak melihat besarnya uang, tapi aku melihat besarnya Engkau ya Allah. Yang tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, tidak pernah capek. Haleluya. Kita mesti berani supaya kita melihat mujizat. Jika Petrus tidak berani melompat ke atas air, dia tidak melihat mujizat yang bernama berjalan di atas air. Perbedaan kita hanya ini. Kenapa orang lain sukses dan orang lain gagal? Kenapa orang lain berhasil dan orang lain tidak melihat apa-apa dalam hidupnya? Karena dia terlalu takut bertindak. Sapaan Yesus yang paling populer kata saya tadi ialah jangan kamu takut karena aku menyertai.
Manusia diwarnai dengan takut. Manusia diwarnai dengan lelah dan lesu, kata ayat 28. Manusia diwarnai dengan keadaan tak berdaya, kata ayat 29 dari Yesaya 40 tadi. Yang tidak ada pada Yesus, karena itu dia tidak sama dengan siapapun. Ayat 29 berkata dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ada banyak hal dalam hidup ini di mana kita tidak mampu lagi menanganinya secara tenaga. Tidak mampu lagi menanganinya secara otak. Tidak mampu lagi menanganinya secara takaran kesanggupan manusia. Lalu kita ada pada satu level kehidupan yang bernama tak berdaya. Hands up. Ambil contoh sederhana saja. Jika dokter memvoniskan kita, umur kita cuma 1 minggu lagi. Anda mau bikin apa? Tuhan Yesus berkata, siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup. Semampu-mampunya manusia, dia akan ada pada satu tikungan kehidupan yang bernama tak berdaya. Sehebat-hebatnya orang kuat, sehebat-hebatnya orang apapun, dalam meniti perjalanan iman mengiring Tuhan ini, dia akan sampai pada satu tempat yang bernama tak berdaya. Dan kalau kau sampai pada lokasi itu, dengar sobat, ada Tuhan di sana menanti. Ditawarkannya kekuatan kepada yang tak berdaya. Tapi tak berdaya tidak ada pada Tuhan, hanya ada pada manusia. Adakah satu penyakit yang Kristus tidak sanggup menyembuhkan? Adakah satu persoalan yang tak mampu dipecahkannya? Adakah sesuatu yang Yesus tidak sanggup lakukan? Alkitab mencatat di antara semua cuma satu. Dan satu itu di Taman Getsemani namanya. Yaitu meluluskan keinginannya dan menanggalkan keinginan Bapa. Itu yang gak sanggup dilakukannya. Karena itu dia berdoa, ya Bapa jika boleh, lalukanlah cawan ini. Namun bukan kehendakku, kehendak-Mu lah. Hanya itu yang tercatat pada Alkitab yang Yesus tidak sanggup melakukannya. Dia tidak sanggup untuk meluluskan keinginannya dan mengesampingkan keinginan Bapanya. Tetapi di luar itu, haleluya, dia sanggup melakukannya. Yesus sanggup, itulah nyanyian kita. Dia sanggup melakukan segala perkara dan kita bangga punya Tuhan sehebat dia. Dan sekali lagi aku bangga menjadi penyambung lidahnya tiap minggu dari mimbar ini. Dan semakin bergairah aku mengerjakannya. Tidak ada pada Allah apa yang ada pada manusia yang bernama tersandung. Ayat 30. Ayat 30 berkata dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Jika seseorang dulu kaya raya dan di hari tuanya jatuh miskin, bahasa apakah yang tepat baginya? Bahasanya ini, orang itu tersandung pada karir. Jika orang itu dulu begitu rukun, damai, bahagia rumah tangga, dan memasuki usia 70, istrinya harus meninggalkan dia. Apa bahasa yang tepat bagi keluarga ini? Orang ini tersandung di dalam pernikahannya. Haleluya, jika orang itu sehat walafiat di hari mudanya. Dan di hari tuanya dihabiskan hari-harinya hanya pada ranjang kesakitan. Bahasa apakah yang tepat bagi tindakan ini? Aku beri nama, orang itu tersandung di dalam kesehatannya. Haleluya, jikalau di hari mudanya dipuja-puji orang. Dan di hari tuanya dia dicaci maki, ditertawain. Dan orang melihatnya membuang muka sembari berkata, cih.
Bahasa apakah yang tepat bagi orang itu? Ku beri nama dia tersandung di dalam kemuliaannya. Tapi tidak ada pada Allah. Allah nggak pernah ada dulu dia dipuja-puji, sekarang dicaci maki, tidak. Dia tetap ada pada tahta kemuliaannya. Di mana serafim mengelilingi tahtanya. 2 sayap ditutupnya kaki mereka. 2 sayap ditutupnya muka, dan 2 sayap mereka berterbangan di hadapan hadiratnya. Dan menyanyikan pujian, Holy, Holy the Lord God Almighty. Kudus, kuduslah Tuhan serwa sekalian Allah. Istilah lelah, istilah tak berdaya, istilah tersandung tidak ada pada Tuhan. Karena itu dia tidak sama dengan manusia. Dia pun tidak boleh disamakan dengan apapun. Baik itu benda mati maupun benda hidup. Karena itu ayatnya yang ke-18 seterusnya dalam bacaan Yesaya 40 tadi berkata, jadi dengan siapa hendak kamu samakan aku, samakan Allah. Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Ayat 19 bertanya, patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas. Membuat rantai-rantai perak untuknya. Ayat 20, orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. 2 benda mati yang dihadirkan, arca dan patung. Hendak disamakan diakah dengan patung dan arca? Atau dengan kayu yang tidak lapuk? Jawabanku, tidak. Dia melebihi segalanya. Layaklah dia menyandang predikat Allah yang kekal. Karena dia tidak sama dengan segala sesuatu yang bersifat sementara. Yang kemuliaannya seperti bunga rumput yang ada pagi dan sore layu. Lalu Yesus Kristus disamakan dengan siapa? Disamakan dengan Allah. Karena itu dia menyandang predikat nama Allah kekal. Yohanes 10 ayat 30 dia memproklamirkan diri, aku dan Bapa satu. Satu dalam hal yang bagaimana? Lalu dijabarkan dalam bacaan hari ini, satu dalam kekudusan. Ayat 25 dari Yesaya 40 tadi berkata, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Garis firman yang maha kudus. Dia dan Bapa satu dalam kekudusan. Dia tidak pernah melakukan salah. Karena itu di hadapan Pilatus, Pilatus ambil waskom, cuci tangan dan berkata, aku tidak menemukan kesalahan dalam diri orang ini. Darahnya bebas daripadaku. Pilatus tidak menemukan kesalahan. Karena semua berbau fitnah diberikan kepadanya. Karena dia tidak melakukan satu kesalahan. Dialah manusia sempurna. 100% manusia dan 100% Allah. Dia bukan manusia 50-50. Bukan 50% Allah, 50% manusia. Bukan. 100% manusia, 100% Allah. Haleluya. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus Kristus. Karena dia manusia sempurna, tidak pernah salah. Matanya diwarnai kekudusan, kupingnya diwarnai kekudusan. Haleluya, bibirnya bersih, otaknya bersih, hatinya bersih. Nama lain yang disandangnya berbunyi, yang kudus, yang dari Allah. Nama lain yang disandang Kristus bernama yang kudus, yang dari Allah. Tidak ada kata salah yang keluar dari bibirnya.
Kalaupun kata-kata itu kadangkala mendatangkan sakit hati. Karena murid-muridnya berkata, "Guru, tidakkah kau tahu mereka sakit hati?" Karena kata-katanya begitu pedas. Dia berkata, "Hai munafik, kau seperti kuburan berlabur putih. Luarnya bagus, dalamnya penuh dengan tulang belulang yang busuk." Kalimat itu membuat sakit hati. Tapi tetap itu dianggapnya kalimat yang kudus. Pada Simon Petrus yang menghambatnya ke Yerusalem, dia berkata, "Iblis, undur ke belakang." Kalaupun kata itu pedas, tapi itu kata yang kudus. Dia tidak pernah melakukan salah. Yang kudus yang dari Allah. Dia sama dengan Allah bukan dalam kekudusan saja, tetapi dalam penciptaan langit dan bumi. Ayat 26 dalam bacaan hari ini Yesaya 40 berkata, "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya, satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat." Aku dan Bapa satu di dalam penciptaan. Kitab Kejadian pasal 1 berkata, "Marilah kita menjadikan langit dan bumi." Mari kita. Kata kita adalah majemuk. Kata kita berarti lebih dari satu oknum yang ada di dalamnya. Berarti Bapa, Anak dan Roh Kudus kata kita. Yohanes 1 ayat 1 mula pertama firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga Allah. Lalu kalimat berikutnya, dan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Berarti dia satu dengan Allah di dalam penciptaan alam semesta. Dia satu dengan Allah di dalam kata Maha Kuasa. Ayat 26 tadi, yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Haleluya, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Dia satu di dalam Maha Tahu. Ayat 27 dalam bacaan hari ini berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Apakah dia tidak tahu masalah kita? Apakah dia tidak tahu masalah dan pergumulan kita yang begitu luar biasa? Sampai mengambil damai dari hati kita. Mengambil kekuatan dalam perjalanan iman ini. Ada nyanyian dari Negro Spiritual Song, salah satu baitnya berkata, "Nobody knows the trouble I've seen but Jesus." Tak seorang pun tahu susahku, hanyalah Tuhan Yesus. Taruhlah tidak ada orang yang memperdulikan kau karena kau perantau di kota ini. Kau sebatang kara, tidak perlu takut. Haleluya, tidak perlu takut, ada Tuhan. Dia begitu memperhatikan dan memperdulikan. Dia berkata, "Rambut di kepalamu aku hitung, dan seutasnya pun tidak akan gugur tanpa aku mengizinkannya." Kalimat apakah gerangan itu? Kalimat kepedulian. Haleluya. Jika ada di antara kita yang duduk dalam ruangan ibadah ini dan bertanya-tanya, siapa peduli dengan aku? Jawabku, Yesus. Kau bertanya lagi, siapa peduli dengan nasibku? Haleluya, aku jawab, Yesus. Umurku telah 35 tahun jalan, aku dambakan teman hidup, siapa peduli? Dengar, Yesus. Hutangku banyak, rumahku akan disita, siapa peduli dengan aku? Dengar, Yesus. Penyakitku sedang menggerogoti kesehatanku, umurku cuma seumur jagung, siapa peduli? Dengar, Yesus. Aku tidak tahu lagi mau bikin apa akan masa depan anak-anakku, karena semua cara telah kutempuh.
Aku telah marah, aku telah memukulinya, aku telah mengancam dan segalanya. Supaya dia menghentikan perangainya sebagai narkotika, pemakai narkotika, obat-obatan terlarang. Siapa peduli? Dengar, jawabku, Yesus. Pada dialah kau mengadu. Pada dialah kau datang. Pada dialah kau berkata, aku tak berdaya Tuhan, tolong aku. Kekurangan kita selama ini kita kurang libatkan Tuhan. Kita kurang libatkan Tuhan, karena itu kita kurang banyak melihat mujizat. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, kita akan melihat betapa ajaib hidup ini. Kita melihat pertolongan yang satu lepas kepada pertolongan yang lain. Kalau kita andalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berharap kepada manusia, tetapi menaruhkan pengharapannya pada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan bertalian dengan nama Tuhan Yesus yang ajaib. Ya Allah yang kekal. Berarti ia tidak pernah lelah, lesu dan capek. Kembali pada pokok ayat 28 tadi, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Ia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Kata yang pas bagi lelah dan lesu ialah bahwa ia tetap setia. Jika orang lelah maka dia berhenti dan tidak berjalan. Berarti dia tidak setia sebagai pejalan yang baik. Jika seorang bekerja dan dia lesu dan berhenti, maka dia bukan pekerja yang baik. Pekerja yang baik adalah dia setia melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas. Pejalan yang baik ialah dia melaksanakan perjalanan itu sampai pada akhirnya. Berarti orang yang setia sajalah adalah orang yang melaksanakan pekerjaannya sampai tuntas. Dan Tuhan tidak pernah berhenti lelah. Berhenti karena lelah. Di dalam 4 hal yang dikerjakan. Dia tidak pernah lelah dalam memelihara ciptaannya. Pernahkah kita menemukan bahwa udara hilang dari permukaan bumi? Bayangkan jika udara hilang dari permukaan bumi, betapa buruk pemandangan kita sekalian. Rame-rame bawa tabung gas. Udah hilang ngerinya pemandangan itu. Rame-rame bawa tabung gas, ada yang sebesar termos, ada yang sebesar yang kayak tukang las. Aku juga bawa satu. Ngomong dulu, hampir napas mau hilang. Pasang, dua lagi. Dan ilah betapa buruk acara kita ini. Tuhan tetap setia. Memberikan udara dengan begitu gratisnya. Tapi berapa banyak kita menghargai anugerah itu. Kita hanya bisa menghargai udara yang berikan Tuhan pada saat kita diopname. Masuk di hidung. Baru kita menyadari betapa udara yang dikaruniakan Tuhan. Gratis, gak pernah begitu. Tarik napas. Lalu ada orang 5.000. 5.000 lagi Pak. Bayangkan. Tuhan begitu setia. Tidak pernah lelah memelihara ciptaan. Musim mangga, mangga ada. Musim duren, duren ada. Musim rambutan, rambutan ada. Musim lengkeng, lengkeng ada. Musim ikan gembung ada. Aduh, betapa Tuhan tidak pernah capek memelihara ciptaan.
Matahari tetap terbit sebelah timur, berputar-putar terbenam di sebelah barat. Gak pernah kata ada matahari ngomong sama bulan, kita dua tukaran tempat yuk. Sekali-sekali gue ke malam, lu ke siang, kenapa? Gue bosan ini selalu terbit sebelah timur aja, terbenam sebelah barat. Gue mau pindah sekali-sekali terbit sebelah utara, terbenam sebelah selatan. Dari zaman Adam sampai Adam Malik tetap begitu adanya. Dia tidak pernah lelah dalam mencukupi kebutuhan umatnya. No ilah. Berapa coba kalau kita sekarang kan sudah umur 55 nih. Mau jalan 56 sekarang nih. Coba kalau Tuhan bilang, Yakob pulangkan ayam yang kau makan. Dari belajar makan sampai sekarang. No ilah, berapa trek ayam yang harus kupulangkan. Coba betapa Tuhan itu setia memelihara kita kan. Haleluya. Jadi kita mesti mantap ya. Haleluya, sampai putih rambutmu aku tetap menggendongmu. Aduh luar biasa kan. Doh Tuhan tuh betapa setia, gak pernah capek nolong kita. Sedikit lagi nih, cuma 3 langkah yang harus kita beri sebagai respons kepada Tuhan yang baik dan setia itu. Yang pertama, kita mesti bangga dan kagum akan Tuhan. Mazmur 104 ayat 34 berkata, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kalimat bagus ini. Aku akan bersuka cita karena Tuhan. Lain lagi kalimatnya kalau bisa dirubah. Aku akan bangga karena Tuhan. Banyakannya kita bangga dengan pemberian Tuhan. Kita gak bangga dengan Tuhan, tapi bangga dengan pemberian Tuhan. Kemana-mana kita cerita, aku bangga punya rumah gede. Aku bangga punya iman gede. Aku bangga punya istri gede. Kemana-mana kita bangga yang diberikan Tuhan. Kita cuman bangga dengan apa yang diberikan Tuhan. Kita gak bangga dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan di surga juga kan bingung nih. Loh kok bangga aja dengan apa yang kuberi. Coba dengar deh. Kemana-mana kita bangga dengan rumah kita. Kita bangga dengan mobil kita. Kita bangga dengan istri kita. Kita bangga dengan suami kita. Kita bangga dengan anak kita. Belajar dalam negeri, luar angkasa. Lalu Tuhan di surga ini bingung. Kapan kau bisa bangga dengan aku? Tapi pemazmur berkata, aku bersuka cita karena Tuhan. Dia tidak berkata aku bersuka cita karena berkat yang diberi Tuhan. Lalu Alkitab bagian lain berkata, bersuka citalah akan Tuhan. Maka dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hati. Ini keinginan saudara ada kan ya? Rahasianya sederhana. Kau boleh berdoa sampai termiring-miring. Sampai ke kanan, ke kiri. Gak jalan. Jalannya cuma satu. Kalau kau bersuka cita akan Tuhan. Kau bangga akan Tuhan. Kau merenungkan. Dia bilang, pemazmur bilang, biar renunganku manis kepadanya. Artinya renungan yang manis itu ialah kalau di kepala ada Tuhan. Di hati ada Tuhan. Di mulut ada Tuhan. Di mata ada Tuhan. Di kuping ada Tuhan. Hidupku bukan aku lagi tapi Tuhan. Maka dia akan meluluskan apa yang menjadi keinginan hati. Yang kedua, kita mesti semakin percaya kepadanya. Tinggalkan keraguan. Yesaya 26 ayatnya yang ke-14. Yesaya 26 ayatnya yang ke-14 berkata. Ayat yang ke-4. 26 ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Siap Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kata kekal dikaitkan di sana. Karena dia kekal, gunung batu yang tidak berubah. Bapa yang kekal, Allah yang kekal. Maka pantaslah, layaklah, seharusnya lah. Percaya kita alihkan hanya pada dia. Tidak boleh percaya pada kesanggupan sendiri, pada manusia, pada apapun dalam hidup ini, tapi hanya pada dia. Bukan untuk sementara sekarang, tapi selama-lamanya. Yang terakhir, kita semakin mengasihi dia.
Selalu Alkitab berkata kau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Maka dalam pasal 49 ayat 15 dan 16. Yesaya 49 ayat 15 dan 16, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dia tidak saja memperhatikan, memperdulikan, tapi mengasihi kita. Pantaslah dia menerima kasih, sukacita, dan percaya kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang dalam doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Kita pandang Tuhan dan berharap kepadanya. Kemurahan. Kemurahan-Mu, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kemurahan. Sampai